Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, karena kemarin kita sudah bahas tentang jaringan tumbuhan, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Nah, di dalam sistem pencernaan manusia itu terdapat berbagai macam organ, lalu ada bahan makanan, lalu ada gangguan pada sistem pencernaan dan upaya pencegahannya. Hari ini kita akan bahas dulu tentang bahan makanan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang bahan-bahan makanan. Nah, pasti kalian tahu kan sumber makanan itu apa aja? Pasti yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Nah, di dalam sumber makanan itu terdapat bahan makanan yang harus kita butuhkan di dalam tubuh, yaitu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada mineral, ada vitamin, dan ada juga air. Nah, keenam bahan makanan tersebut itu harus dibutuhkan di dalam tubuh kita. Untuk apa sih? Nah, fungsinya adalah yang pertama adalah sebagai penyedia energi. Jadi kita bisa bergerak, bisa beraktivitas karena adanya bahan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah sebagai pembangun tubuh. Jadi pembangun tubuh itu maksudnya adalah sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang sudah rusak itu akan dibangun kembali atau akan diregenerasi kembali. Oleh siapa? Oleh bahan makanan protein. Jadi nanti akan dibangun lagi oleh protein. Selanjutnya adalah sebagai pelindung dan pertahanan tubuh. Nah, di dalam tubuh kita juga ada sebagai perlindungan. Siapa sih bahan makanan yang berfungsi sebagai pelindung dan pertahanan tubuh? Itu adalah vitamin. Jadi dalam tubuh kita itu butuh yang namanya vitamin untuk sebagai pertahanan tubuh dan perlindungan tubuh. Oke, kita akan bahas tentang satu-satu ya. Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, kalian pasti tahu kan makanan apa saja sih atau bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Yang pertama bisa ada beras, ada gandum, ada roti, ataupun kentang. Nah, karbohidrat itu adalah sumber energi utama. Jadi sumber energi utama yang dibutuhkan di dalam tubuh manusia. Nah, selain sebagai sumber energi utama, dia juga sebagai energi bagi otak. Jadi otak kita butuh karbohidrat yang cukup banyak, lalu sebagai untuk meningkatkan penyerapan nutrisi bagi tubuh. Jadi untuk meningkatkan penyerapan nutrisi bagi tubuh. Nah, karbohidrat ini adalah sumber energi utama, biasanya digunakan untuk energi agar tubuh kita itu lebih kuat. Makanya kalau untuk sarapan itu adalah kalau bisa memakan makanan yang mengandung karbohidrat. Itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah macam-macam karbohidrat. Jadi karbohidrat itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya monosakarida, ada yang namanya disakarida, dan ada yang mengandung namanya polisakarida. Jadi kalau monosakarida itu mengandung heksosa, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lalu kalau disakarida mengandung laktosa, sukrosa, dan maltosa. Lalu polisakarida mengandung amilum, glikogen, selulosa, pektin, lignin, dan kitin. Oke, selanjutnya adalah protein. Nah, di dalam tubuh kita juga butuh yang namanya protein. Jadi protein itu ada 2, ada protein hewani dan ada protein nabati. Nah, di dalam protein itu dia fungsinya sebagai sumber karbohidrat. Jadi protein juga sebagai sumber karbohidrat, lalu sebagai penyedia energi bagi tubuh, lalu sebagai pembentuk antibodi atau kekebalan bagi tubuh, lalu untuk membantu mengatur metabolisme di dalam tubuh, lalu untuk pembangun dan pertumbuhan pada tubuh. Jadi protein itu berfungsi untuk memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita yang sudah rusak atau sudah untuk beregenerasi kembali. Selanjutnya adalah lemak. Nah, lemak itu adalah makanan yang mengandung lemak ya, lemak yang sangat tinggi. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebagai energi. Jadi sebagai penghasil energi, lalu dia juga sebagai pelarut. Pelarut apa? Pelarut vitamin A, D atau vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya, lemak itu sebagai untuk penahan rasa lapar. Jadi kalau kita memakan makanan yang mengandung lemak, itu kita akan
lebih cepat untuk kenyang. Selanjutnya adalah untuk sebagai melindungi organ jantung, hati, ginjal dari benturan dan bahaya lain. Lalu sebagai untuk menghemat penggunaan protein. Jadi lemak itu berfungsi untuk membuat badan kita atau makanan yang kita makan itu akan lebih cepat untuk kenyang. Nah, selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Apa sih bedanya antara vitamin dan mineral? Nah, kalau mineral itu adalah bagian sumber makanan atau sumber dalam tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi mineral itu adalah di dalam tubuh kita itu mengandung yang namanya ada unsur makro, ada namanya unsur mikro. Nah, unsur makro itu terdiri dari Na, K, Ca, P, Mg, Cl, dan S. Sedangkan kalau unsur mikro terdapat Mn, Zn, Cu, Co, Cr, dan Mo. Ya, jadi mineral itu adalah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ada unsur makro dan ada unsur mikro. Sedangkan kalau vitamin itu dia terbagi dua. Ada vitamin yang ada yang larut dalam air dan ada vitamin yang tidak larut dalam air. Nah, atau vitamin larut dalam lemak. Itu adalah misalnya kalau dalam air itu adalah vitamin B dan C, sedangkan kalau vitamin lemak adalah vitamin yang larut dalam lemak ada vitamin A, D. Apa sih bedanya? Nah, kalau vitamin yang larut dalam air itu vitamin yang kalau misalnya kita minum itu dia langsung diserap oleh tubuh. Tapi sedangkan kalau vitamin yang larut dalam lemak itu dia harus diproses terlebih dahulu oleh organ pencernaan. Jadi tidak bisa langsung diserap oleh tubuh. Nah, kalau vitamin itu tidak boleh terlalu banyak. Apabila terlalu banyak digunakan itu akan menjadi autoimun atau tubuh kita tidak bisa menyerap vitamin kembali. Jadi tidak kebal tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah fungsi air. Nah, air ini adalah fungsi utama ya, fungsi utama dalam tubuh. Jadi kalau kita kekurangan air, kita akan dehidrasi. Karena apa sih? Kenapa air dibutuhkan sebagai sumber utama? Karena air itu sebagai pelarut berbagai jenis makanan dan vitamin. Lalu untuk menjaga tekanan osmotik sel, lalu sebagai pengangkutan zat makanan ke jaringan, lalu untuk mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, lalu media berbagai reaksi kimia, dan untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, itu adalah fungsi dari air. Jadi air adalah fungsi utama atau 90% tubuh kita itu harus diisi oleh air karena dia fungsinya adalah sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh, lalu untuk melarutkan zat makanan. Oke, mungkin cukup sekian untuk bahan makanan. Silahkan dicatat dan dipelajari materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.